Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Pada bagian ini saya bersama Mas Suhadi, seorang aktivis stroke dan motivator pulih stroke yang bergiat di bidang kegiatan-kegiatan yang terkait Stroker, komunitas stroke di Indonesia. Nah, pada bagian ini kita ingin mengangkat tema tentang proses pemulihan stroke. Seperti apakah proses pemulihan stroke itu? Pak Suhadi. Siap Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, kita ngobrol lagi nih. Karena ini harus diobrolin karena banyak sekali orang yang masih bingung. Iya. Apalagi data menunjukkan bahwa sudah ada 4,8 juta data resmi dari BPJS yang menyatakan bahwa 4 juta penduduk Indonesia dalam posisi mengalami stroke. Jadi ini Pak, stroker. Jadi stroke. Kalau penyanyi kan ada yang rocker. Kita biar semangat jadi stroker, semangat. 4,5 juta itu BPJS ya. Iya. Kalau yang dari BPJS, NGO itu melebihi itu, bisa di angka hampir 8 jutaan Pak. Bisa 2 kali lipat. Itu yang kita dapat di beberapa kegiatan di masyarakat yang belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Itu udah bisa bikin partai itu Pak. Udah bisa bikin partai itu. Kalau dulu di cerita silat Kopingo ada partai Kaipang namanya. Partai pengemis. Jadi memang ya ini lucu-lucuan ya. Enggak serius. Tapi kita ingin mengangkat tema tentang bagaimana pulih stroke. Sahabat, saya ingin memberikan pengertian tentang apa itu sembuh dan pulih stroke. Ini cuma temuan istilah aja dari saya. Jadi belum ada literaturnya, tetapi logis untuk bisa dimengerti. Sahabat, kalau sembuh stroke itu adalah orang yang umumnya telah pulang dari rumah sakit. Stroke itu adalah kejadian yang tiba-tiba, yaitu oksigen dan darah tidak mengalir ke otak. Nah, ketika ditangani oleh dokter di rumah sakit dan kemudian darah dan oksigen sudah mulai mengalir kembali ke otak, itulah kita disebut sembuh stroke. Sudah sembuh stroke, sudah memiliki kesadaran, sudah bisa berinteraksi walaupun tidak sempurna. Nah, kemudian kita masuk pada periode pasca stroke, yaitu di mana dari akibat stroke itu sistem saraf kita yang runtuh. Nah, itu di periode pasca stroke. Jadi ketika kita masuk periode pasca stroke, isu kita bukan lagi tentang otak, tetapi tentang saraf. Bagaimana saraf ini bisa kembali normal, bisa kembali berfungsi. Nah, itulah yang kita sebut dengan periode pasca stroke. Jadi istilahnya dua pengertian. Ketika kita pulang dari rumah sakit dan kita sudah dinyatakan pulang, itu kita sembuh stroke. Sudah sembuh, betul lah. Sudah sembuh stroke, sudah tidak ada lagi stroke kita. Yang ada adalah pasca stroke, yaitu terdampaknya bagian-bagian tubuh kita akibat stroke itu sendiri. Misalnya hilangnya daya ingat, sulit menelan, mulut mencong, kaki lumpuh atau lemas, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pulih stroke. Tingkat kepulihannya berbeda-beda. Ada yang masih 0, masih di kursi roda, atau masih di tempat tidur. Ada yang sudah 50%. Dan ada yang sudah seperti kita ini, pulih relatif sempurna. Bukan pulih sempurna ya, pulih relatif sempurna. Artinya seperti yang dikatakan oleh Mas Suhadi, ada yang tersisa walaupun tidak signifikan. Iya. Baik, Mas Suhadi. Sekarang ini kan banyak sekali ya di grup-grup. Grup-grup banyak sekali nih grup-grup stroke ya. Dan kadang-kadang saya lihat satu sama lain saling membingungkan. Artinya orang masih bingung tentang bagaimana cara pemulihan stroke. Iya. Nah, menurut Mas Suhadi coba berikan gambaran umum. Iya. Bagaimana sebetulnya kita agar bisa pulih dari stroke? Betul. Tadi udah diulas Pak Komarudin tentang stroke ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pemulihan atau recovery stroke Pak.
Nah, ini makanya kita sahabat semuanya bahwa pemulihan ini kita mengangkat 4 pilar, Pak. Pulih fisiknya, pulih mentalnya, pulih ekonominya, pulih spiritualnya. Nah, ini penting. Jadi kalau kita pemulihan secara fisik, Pak, banyak kan teman-teman seperti contoh Pak Komarudin sudah melakukan beberapa aktivitas kegiatannya atau mobilitas. Jadi kalau dari teori rehab medik, Pak, kita itu yang terdampak stroke, sisi yang lemah ya, tangan atau kaki atau yang terdampak stroke, itu harus kita latih pengulangan minimal satu gerakan itu 3000 kali, Pak. Contohnya nih, saya mau ngambil gelas itu kayak gini 3000, itu baru nanti kerekam ke otak kita, Pak. Itu contoh yang satu gerakan. Padahal kan kita kan tiap hari kan ratusan ribuan sampai jutaan gerakan di kehidupan ini. Berarti saya benar dong jalan kaki ya. Nah, jalan kaki itu kan dia mengulang gerakan dengan ya, mengulang terus ya. Ribuan kali. Ya, tapi yang harus diperhatikan apa? Kita polanya bertahap ya, bertingkat, berlanjut. Jadi berkesinambungan. Ya, tadi berlanjut. Jadi bahasa saya itu fokus, disiplin, konsisten dan berkesinambungan. Betul. Jadi tadi harus ada tahapannya nih. Oh, tahapannya apa? Kalau dari dulu tiap hari itu masih tiduran, oh dia harus bisa angkat badan dulu. Ya. Kalau udah bisa angkat badan, oh dari kursi roda dia harus pakai tongkat dulu. Dari tongkat dulu lepas tongkat, baru dia latihan jalan. Itu ada tahapannya, Pak. Nah itulah yang kita sampaikan bahwa kalau sahabat struktur semua itu tidak rutin, disiplin, berulang, ya kapan kita mau pulihnya, Pak? Karena kita nggak, namanya kita tadi diulas di depan bahwa kita udah otaknya terdampak, terus kita motoriknya juga terdampak, kita harus mengulang kembali, melatih kembali yang dulunya kita bisa bergerak tanpa hambatan, tanpa kendala waktu sehat, ini kita ulang lagi. Jadi pemulihan itu adalah segala aktivitas sehari-hari yang dulunya kita bisa melakukan waktu sehat, Pak ya, kita ulang lagi nih. Nah, yang terdapat mana nih? Tadi minimal satu gerakan 3000 kali, Pak. 3000 kali. Nah, itu minimal loh, minimal itu. Jadi kalau orang latihan sekedarnya aja nggak masuk. Nah, makanya nggak masuk ya. Kita nggak terima nih gerak semampunya. Gerak jalan cuma 5 meter. Gerak yang penting gerak itu bukan masuk. Bukan yang penting gerak, tapi gerak yang penting-penting. Ya. Kalau misalkan lemah di tangan nih, fokus ke tangan. Oh, gerak kelemahan kaki, fokus di kaki. Kalau keduanya bergantian, gitu, Pak. Dan itu kita bisa berpikir sendiri ya. Betul. Kalau bahasa Bapak itu kita harus menemukan feel-nya. Apa feel-nya yang tepat nih untuk, oh saya kakinya kok masih melempar ya. Oh berarti jalannya begini. Berarti harusnya pola jalannya. Cara meluruskannya gimana? Itu kita bisa berpikir sendiri ya. Betul. Dan atau bisa melihat orang yang sudah berpengalaman. Berpengalaman maupun tadi. Kenapa kok kita harus selalu ngomong tagline 3T, Pak? Terarah, terukur, teratur. Nah, terarah, terukur, teratur. Terarah ini ada bisa mengarahkan nih, bisa teman-teman dulunya seperti kita nih yang kita menjadi aktivis stroke, yang kita juga mendapat basically dari para medis, fisioterapi yang tadi kita ulas di awal bahwa kita ada tadi segitiga pemulihan. Kan kita kan pasien, kita penyintas nih, para medis itu ada dokter, ada fisioterapi, ada praktisi komplementer, ada tukang totok saraf, ada pokoknya akupuntur, itu kan para medis nih. Terus caregiver atau keluarga, ini yang harus tadi selalu berkolaborasi untuk pemulihan, begitu, Pak. Itu yang harus kita camkan bersama bahwa kalau mau pulih seperti yang Pak Komar selalu ulas, harus tahu caranya. Atau kita bahasakan peta jalan pemulihan. Peta jalan pulih stroke. Nah, begitu. Jadi peta jalan pulih stroke itu adalah ketika kita berada di periode pasca stroke, kita mulai latihan, merehabilitasi fisik. Dan yang paling tepat itu fisioterapi ya. Fisioterapi. Dan kenapa kok harus dengan fisioterapi? Karena apa? Semua gerakan based on yang
kita sampaikan bahwa kita dulunya bisa bergerak terus kok ada kendala, ini kan yang dalam segi keilmuan kan teman-teman fisioterapi kan ini diberikan secara anatomi tubuh Pak ya. Jadi ini yang kalau misalkan tangan kakunya ini biar nggak spastis apa yang digerakkan, itu yang harus kita berulang-ulang kita lakukan gitu. Dan prinsipnya adalah dengan gerakan pengulangan. Gerakan pengulangan itu sahabat yang seperti saya sering katakan, yang pertama adalah ototnya menjadi kuat, kedua sel saraf yang mati akan digantikan fungsinya oleh yang masih sehat, oleh sel saraf yang masih hidup. Ya. Sel saraf yang mati ya mati, tapi digantikan oleh fungsinya. Dan kemudian yang ketiga adalah yang tadinya kaku menjadi lentur. Iya. Jadi sahabat semuanya, contoh yang paling mudah ya, misalkan ya saya ini bersalaman dengan Pak Komar nih, salaman nih, ini sehat nih. Nah, ketika tangan saya itu terhadap stroke, nggak bisa salaman, kan kita bisa salaman dengan yang ini, yang sehat nih contohnya. Nih pakai ini. Nah, begini, itulah namanya neuroplastisitas Pak. Jadi yang sudah rusak atau sudah mati itu digantikan oleh yang sehat. Nah, tapi tadi harus dilatih. Kalau nggak dilatih, gimana mau pulih Pak? Jadi gitu. Latihannya harus konsisten, fokus, berkesinambungan. Betul Bapak. Dan tadi pengulangannya itu sekali gerakan. Satu gerakan tuh 3.000 loh Pak. 3.000. Kan contohnya nih kalau sahabat semuanya baru sehari cuman 3 gerakan. Lah kalau kita setahun aja kan 360 hari. Iya. Artinya berapa? Kalau kita semakin banyak pengulangan ya mempercepat pemulihan Pak. Jadi itu tadi apa yang Bapak bilang, otak kita bisa membaca ya? Namanya engram. Engram itu merekam kembali, memori kita merekam kembali yang dulunya kita bisa, harus minimal mendekatin bisa lagi gitu. Yang engram itu merekam pengulangan yang kita harus dilakukan untuk biar otak kita tuh, saya mau ngambil gelas nih, saya mau ngelepas kaos nih, saya mau pakai sepatu nih. Nah, itu harus diulang lagi. Iya, Pak. Saya dulu, Mas Wadi, ketika baru-baru keluar dari rumah sakit itu nggak bisa megang. Jadi begitu megang melempar dia tangan saya, nggak bisa megang. Saya sampai ketawa sendiri tuh. Loh kok bisa begini ya? Artinya otak memerintahkan tapi yang di bawah membangkang. Itu namanya belum interkoneksi otaknya Pak. Ya, interkoneksi otak itu apa? Antara perintah otak dan fungsi gerak kita belum sinkron. Itu makanya kita sering lakukan kalau Pak Komar itu kan ada pengalaman. Kenapa kok harus mandi pagi? Kalau kami selalu manggil ke teman-teman, silahkan berolahraga di outdoor, alam terbuka. Ya, khususnya apa? Di pagi hari itu kita di jam 5:30 sampai di jam 7 itu kan oksigen kita masih bagus Pak, kualitas oksigennya masih bagus. Nah kalau kita di rumah sakit kan oksigen beli itu. Nah kita di alam terbuka yang masih ada punya halaman yang hijau, itu kan oksigennya kan dari Yang Maha Kuasa kita berikan oksigen, itu adalah untuk membantu proses interkoneksi otak kita Pak. Otak kita ya. Karena otak kita tuh butuh oksigen yang tadi Bapak sampaikan di awal kan, karena tadi oksigen nggak bisa masuk ke otak. Kalau kita semakin rutin pagi berlatih di outdoor, itu membantu kita untuk interkoneksi otak kita. Makanya itu mungkin ketika kita sedang stroke, ketika kita dalam posisi stroke, usahakan oksigen cukup ya. Betul. Saya ini punya pengalaman. Sekarang ini kan saya tidur selalu pakai AC. Karena terlalu dingin saya matikan. Nah begitu udara udah nggak masuk, itu rasanya nggak enak sekali. Bagaimana dengan orang stroke yang kurang udara gitu kan? Nah, gitu. Itu adalah bentuk-bentuk kita namanya reaksi antara tubuh kita dengan lingkungan. Itu Pak yang harus. Nah, terus tadi juga Pak Komar sering sampaikan ke sahabat semuanya, kenapa kok mandi pagi bisa membantu juga? Karena mandi pagi itu juga sangat bagus untuk menstimulasi sel saraf kita, terutama di bagian tubuh. Tapi ya tadi disesuaikan dengan kondisi atau fisik Pak ya. Jadi memang secara fisik kan orang-orang kan berbeda nih. Ada yang dia tahan dingin, ada yang nggak tahan dingin. Tapi tadi kalau teman-teman yang mempunyai fisik bagus, itu kalau mandi pagi, terutama pagi sangat bagus. Nah diimbangin dengan apa? Berjemur Pak. Berjemur membelakangi matahari. Ya, itu yang kenapa kok berjemur membelakangi matahari? Karena
kita pas kita sinar matahari pagi, kita durasi antara 10 menit sampai 15 menit, itu bisa nih Pak merangsang tengkorak atau bagian tengkorak ini sampai ke tulang punggung sampai tulang ekor. Apalagi sambil kita bergerak untuk menghilangkan kekakuan. Itu membantu sekali Pak. Saya mandi pagi setiap sampai sekarang. Mandi pagi dari jam 3 pagi mandi pagi saya. Mandi pagi, tapi dia kalau misalnya pun kita kurang tidur bahaya itu Pak. Ya, jadi saya pernah mengalami ketika saya kan hobinya kan ngedit. Jadi ngedit video, ada kegiatan 2 hari ada kegiatan banyak. Jadi saya kejar editing itu. Sampai jam 2 kemudian saya mandi menjelang subuh. Batuk besoknya sakit. Iya. Jadi karena setelah itu kalau saya kurang tidur saya nggak mandi. Betul. Dan kemudian mandi pagi itu juga saya dengar dari dokter, dapat di medsos, kita harus minum dulu baru kita mandi gitu. Jadi semuanya itu ada ilmunya lah. Iya. Jadi nggak bisa asal copy paste gitu. Betul. Ya. Jadi tadi ada tahapannya sebagai modalitas Pak. Modalitas itu seperti saya dengan Pak Umar itu kan modalitas terapinya kan ada yang sama, ada yang berbeda. Nah ini masing-masing sahabat struktur itu juga memiliki modalitas. Soalnya nih Pak Umar cukup terapi jalan kaki, terus saya terapinya ada di kolam renang, hidroterapi, ada terapinya di sepeda. Ya, jadi itulah namanya modalitas. Nah ibaratnya kita nih Pak, kita mau mencapai ke tujuan. Saya pengen ke pasar. Ke pasar tuh saya bisa dengan jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil. Nah, kita di posisi yang mana nih? Biar tujuannya sampai, saya jalan kaki bisa nih. Nah, itu tadi pengulangan. Yang penting gerakan pengulangannya. Semakin banyak pengulangan, semakin memungkinkan. Betul sekali. Mempercepat pemulihan. Kalau sahabat semuanya itu bahasa kita apa Pak? Mager, malas gerak. Nah, jangan harap untuk mau pulih gitu. Saya cuman jalan 5 meter aja katanya. Ya itu nggak memenuhi syarat. Iya, itu yang harus Makanya kan terjadi. Ada orang teman yang saya temui 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu tidak ada perubahan. Tapi ada yang ada perubahan. Sangat banyak. Jadi kita kan aktivis ya. Jadi sangat melihat gitu. Cepat melihat. Ada orang yang kita temui ternyata nggak ada perubahan. Udah sekian tahun ya. Terus jangan lupa nih kawan. Jadi kenapa kok kita ada bahasa nih Pak? Latihan bersama. Cuman durasinya cuman 30 detik sampai 1 menit Pak. Nah ini kan bentuk apresiasi ke teman-teman nih. Jadi teman-teman, Pak Komar nih sudah bisa jalan kaki. Kita upload 30 detik 1 menit. Ini tujuannya apa? Untuk memberikan semangat Pak, ya, memberikan semangat kepada yang belum pulih atau yang sudah pulih bisa memberikan semangat yang masih proses pemulihan. Makanya kan kita sering kali sampaikan ke sahabat semuanya bahwa ya kita jangan bosan mengukir inspirasi dan motivasi. Ya, artinya kan kita tuh memberi tidak harus dengan materi, uang maupun barang Pak. Itu kan spiritual. Orang yang suka berbagi itu sehat dia. Betul. Sehat. Gitu lah. Dia ikhlas berbagi, sehatnya. Jadi tidak boleh pelit dengan ilmu. Betul. Bahkan kita kalau kita semakin banyak memberikan ilmu, jangan nanti ilmu saya habis, nggak mungkin habis, malah nambah bisa. Kan kalau uang kan sulit kita berikan. Tapi kalau pengetahuan kan mudah-mudahan digunakan dan bermanfaat. Nah, semakin banyak kita menebarkan kebaikan, ya itulah yang kemudian ini, Mas, ini ada masalah spiritual. Ini juga sebetulnya kalau menurut saya ini basic. Dia itu ibarat landasan fondamen. Ibarat orang menari, kalau fundamennya berlobang-lobang, maka tariannya juga nggak sempurna. Jadi ini, spiritual ini apa sih? Spiritual itu kan keikhlasan menerima kenyataan. Jadi ketika kita ada problem, misalnya kita benci sama orang, coba kita buang itu. Kemudian ketika kita kecewa, kita buang itu. Ketika kita marah, kita buang itu. Jadi sakit hati, kita buang itu.
Nah, memang susah. Itu perlu perjuangan. Iya. Dan itu harus diperjuangkan memang. Iya. Dan ini yang paling bahaya bagi menurut saya dari pengamatan saya Iya. sebagai aktivis stroke ini Iya. tentang halusinasi. Halusinasi kepada lawan jenis. Iya. Ini dan saya sudah sampaikan di dalam diskusi waktu LSPR. ya waktu itu ya, bahwa halusinasi dengan lawan jenis. Dan ini membuang waktu. Betul. Di HP berjam-jam, apalagi di medsos. Di medsos itu kan kalau ada wanita cantik, gadis cantik ya kan belum tentu dia cantik, ya kan. Dan dia juga di seberang sana kan nggak tahu kondisi kita. Iya. Jadi kita terhalusinasi, akhirnya kita membuang waktu. Dan banyak kejadian, ada yang HP-nya diambil oleh Pasangannya. ada yang diasingkan, tidak boleh lagi berhubungan dengan HP gitu. Jadi ini penting sekali. Nah, ini menurut Mas Wadi gimana coba? Ya, jadi sering kita ulang dan kita sampaikan ke sahabat semuanya, pasca stroke berdoa wajib, ya. Tapi berikhtiar lebih wajib, Pak. Dari semua celah-celah kehidupan yang selama ini kita belum jalankan, baru nanti bertawakal. Nah, terkadang orang terjebak dulu, dia belum berusaha maksimal, sudahlah begini. Menyerah. Nah, terus tadi akibatnya halusinasi. Ya. Merasa dia udah sudahlah begini, megangnya cuma HP, udah berfantasi, Pak. Ini kan buang waktu, buang pikiran. Namanya harus kita kembali lagi tadi. Berdoa wajib, tapi berikhtiar lebih wajib pasca stroke. Itu yang harus kita kembalikan ke teman stroker biar tidak terlena oleh fantasi dan halusinasi dengan sosial media dan HP. Jadi intinya adalah batasi HP dengan hal-hal yang positif. Ya, misalnya kita berkomunikasi dengan teman-teman kita di stroke, gitu. Jangan berdebat, ya. Ini kan banyak sekali yang hobinya berdebat, ya kan. Itu justru akan membuang waktu dan akan mempersulit dirinya, kan. Ya, jadi kalau ngutip bahasa kerennya, kita harus semakin percaya diri dengan diri kita. Yang kedua, kalau kita bisa ya mengikhlaskan tadi, Pak, mengikhlaskan orang yang membenci kita, yang mengumpat kita, yang mengadu domba kita, udah kita ikhlas aja. Itu malah kita di hati kita longgar, membersihkan ini, Pak. Jadi merdeka. Iya, merdeka. Jadi orang tapi kalau merdeka. kita dendam, kita masih merasa nggak marah, itu malah hati kita tidak akan terbuka untuk hal yang positif. Itu yang harus sahabat semuanya, kita tadi perjuangan untuk kita berusaha mengikhlaskan, merdeka. Jadi orang merdeka tidak tergantung pada penilaian orang. Betul. Takut dibilang miskin, takut dibilang apalagi, dibilang pincang, ya kan? Gitu. Bangkit. Harus bangkit dan percaya diri tadi. Percaya diri. Ya, kalau kita masih jalan belum bagus, disempurnakan. Betul. Dan dilatihnya tadi dengan fokus berkesinambungan. Betul. Jadi kalau kalau bahasa ini, Pak, yang paling terkeren nih, kita harus selalu explore. Ya. Explore itu artinya apa? Selalu melatih gerak tubuh yang masih ada kendala maupun hambatan. Explore gitu loh. Apa? Saya masih belum bisa ngancingin baju. Saya masih belum bisa pakai celana. Kan terkadang teman-teman yang memang masih susah, dia pengen celana yang kolor aja. Tapi kan kita juga butuh celana yang pakai resleting dan sebagainya. Itu yang harus dieksplor, yang dilatih terus itu. Dilatih terus. Nah, kalau nggak dilatih namanya nanti ada timbul lost muscle memory, Pak. Ada yang saraf kita itu ada yang terlupakan. Artinya beberapa gerakan atau fungsi gerak kita nanti mengarah pada tidak sempurna pada yang waktu pasti sehat. Tapi kalau kita sering tadi mau ngulang konsisten, itu harapan untuk pulih itu sangat. Nah, terus satu lagi, Pak, selain tadi yang kita bahas di awal masalah dampak stroke tentang kerusakan saraf, itu juga kita bisa masih teman-teman yang ini stroker yang muda nih ya ini harus bersyukur karena mereka masih muda, Pak. Masih muda ya. Kalau masih muda tuh
secara pertumbuhan yang dulu Pak Kepala sempat sampaikan ini, ibaratnya masih di pandi besi, masih di besi utama, itu manfaatkan usia mudamu itu. Jadi kalau struktur yang masih usia produktif itu juga salah satu kuncinya untuk harusnya lebih sempurna lagi daripada yang teman-teman yang sudah masukin ke pralansia atau yang lansia. Saya dulu terserang stroke 58. Nah, dan 58 itu bukan stroke ringan, tapi pecah pembuluh darah dengan posisi lumpuh. Tapi dengan tekad bisa rupanya. Betul. Jadi Pak Suhadi, orang pintar itu kalah sama orang licik. Iya kan? Tapi orang licik kalah sama orang nekat. Nah, jadi tekad itu lebih utama di sini. Dan orang bejo beruntung. Orang bejo. Jadi tekad itu yang harus dibangunkan. Dan saya dulu bertekad banget untuk berjuang gitu. Iya, betul. Terus mengenai masalah ekonomi gimana? Ya. Menurut pandangan Pak Suhadi? Ya, jadi kalau untuk sisi ekonomi, teman-teman yang mengalami kendala dampak stroke itu perjuangannya mitigasi dulu. Dulu contoh ini, kayak saya dulu seorang karyawan nih, seorang karyawan kan otomatis perusahaan nggak mau dong karyawannya sudah tidak produktif, akhirnya dia lepas dari perusahaan. Nah, kita harus menyadari dulu, oh saya udah tidak bekerja nih, apa potensi yang ada di kita, Pak? Potensi kita. Nah, potensi kita harus kita kembangkan. Oh, Pak Koman ada potensi podcast, kembangkan. Oh, teman-teman ada potensi yang dia bisa jualan online, kembangkan. Oh, teman-teman ada yang bisa jadi afiliator. Kan nggak modal, modalnya man HP sama kuota. Jadi kita afiliator kan kita menjual jasa atau produk barang yang kita notabene kalau orang dulu mau maklar. Tapi kan maklar yang jujur, bukan maklar yang kita tidak tahu produknya, nawarkan ke orang beli kapok. Tapi kita harus jadi afiliator yang teredukasi. Apa yang menjadi produk yang mau kita promosikan atau kita jual. Kita harus tahu dulu nih, itu afiliator. Terus ada potensi apa? Yang masih punya lahan, punya halaman luas, bisa ada kebun, ada ternak dan sebagainya. Yang masih punya jasa, oh dia punya pikiran, dia bisa jadi motivator. Oh jadi ibaratnya, wah Pak, depan saya ada nih Pak, ada minimarket yang butuh juru parkir, jadi juru parkir. Oh Pak, saya di tempat saya masih ada rumah yang kosong Pak, saya mau menampung barang bekas, bisa jadi pengumpul barang bekas. Banyak potensi yang teman-teman harus bisa dikembangkan di waktu atau pasca stroke ini. Tapi teman-teman kalau tidak menggali potensi tapi Pak, buntu. Ya jadi gini, kalau orang pasca stroke itu kan ada 3 kriteria. Ada yang pertama, orang terkena stroke itu yang pernah saya baca itu sepertiga meninggal dunia. Ini mungkin hanya ungkapan ya, tapi bisa dilogiskan. Yang kedua, cacat permanen. Yang ketiga, pulih relatif seperti kita. Yeah. Nah, ketika kita dalam posisi cacat permanen, tetapi kita segar, ya jalan kita misalnya pincang masih, atau tangan kita masih menekuk, tapi kita segar, itu sebetulnya sudah potensi ekonomi ya. Potensi ekonomi ya. Jadi kalau saya punya ungkapan begini, harta karun kita adanya di tubuh kita. Harta karun kita ini di tubuh kita sebetulnya. Tergantung bagaimana kita menggalinya. Ya, Lionel Messi dari kakinya dia bisa kaya raya ya. Terus pemain badminton itu dari tangannya. Terus penceramah itu motivator dari mulutnya. Betul. Jadi kita bisa kerahkan semua pemikiran kita ya, termasuk tadi ide-ide apa itu yang bisa kita bangun ya. Betul sekali Pak Umar. Jadi hobi saya sekarang bikin video. Sekarang udah ada komersilnya. Tiba-tiba ada saya bikinin orang, saya dikasih uang. Ada juga itu. Jadi sahabat stroke semua, dan melalui channel analisa stroke ini saya sampaikan dengan Pak Komar bahwa kesuksesan kehidupan terus pemulihan yang maksimal itu harus dengan 2M Pak. Apa itu 2M? Pertama, jangan malas. Yang kedua, jangan banyak alasan. Itu pokoknya orang tadi disable, kita kalau bahasanya kan cacat, tapi kalau dia nggak malas,
bisa sukses. Bisa. Nggak banyak alasan, ya toh? Orang pendek, orang tinggi, dia nggak males, bisa pakai Pak, jala. orang stroke jadi presiden loh Pak, iya kan? Nah, 2 kali lagi. Ya kita nggak sebut merek, tapi kan kita alamin iya, ya. itu ngalamin. Ya. Jadi Dia itu yang harus berkecil hati. Nah, makanya itu tadi. Yang penting sehatkan dulu. Jangan males, jangan banyak alasan, Pak. Jangan. Kalau udah, oh besok ya, oh itu udah alasan, Pak. Tapi kalau saya mencoba, jangan takut gagal, ya. Jatuh itu udah biasa, Pak. Ya, karena apa? Kesuksesan pasti juga pernah mengalami kejatuhan maupun. Tapi kita harus punya fokus pada solusi, Pak. Solusi. Ya, fokus pada solusi dan bagaimana kita cepat bangkit. Begitu ya. Jangan meratapi susu yang sudah tumpah. Susu yang sudah tumpah kok diratapi. Bikin baru lagi. Nah, gitu. Jadi apa yang sudah pernah kita sampaikan ke sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pencerahan yang selama ini mengalami perdebatan, tidak sempat ngupas tuntas tadi melalui channel ini. Yuk kita bareng-bareng bangkitnya lebih cepat ya. Pasti nanti pulihnya lebih hebat. Oke. Gitu, Pak. Oke, Mas Wadi. Jadi sahabat, bahwa stroke itu bisa dipulihkan asal tahu caranya. Betul. Dan caranya sudah disampaikan tadi, yaitu dengan cara latihan. Dan ingat, jangan berhalusinasi tentang lawan jenis. Betul sekali. Karena itu akan membuang waktu. Saya kira kita cukupkan sekian, Mas Wadi. Baik, Pak Terima Kumar. kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa channel Analisa Stroke luar biasa.